Mendapatkan nilai 97% pada salah satu tes bakat ketentaraan. Dia merupakan orang yang pintar, hampir cukup pintar untuk lepas dari jeratan hukum. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Tinggal di Fayetteville, North Carolina, keluarga Eastburn adalah keluarga militer. Kapten Gary Eastburn adalah seorang tentara udara Amerika Serikat yang dipindah tugaskan ke Pope Air Force Base pada tahun 1983, di mana di sana dia menjabat sebagai Kepala Kontrol Lalu Lintas Udara. Dia dan istrinya Catherine Eastburn, atau biasa dipanggil Kathy, menikah pada tahun 1975 dan memiliki 3 orang anak. Kara yang berusia 5 tahun, Aaron 3 tahun, dan si bungsu Jenna yang berusia 22 bulan. Pada Mei 1985, mereka memutuskan untuk pindah ke negara Inggris supaya Gary dapat bekerja sebagai seorang penghubung dengan Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Gary saat itu tidak berada di rumahnya di North Carolina, tapi sedang mengikuti pelatihan militer di Sekolah Perwira Squadron di Montgomery, Alabama. Karena itu, Kathy lah yang mengurus segala persiapan mereka untuk pindah. Dia menyadari bahwa mereka tidak dapat membawa anjing kesayangannya yang diberi nama Dixie untuk ikut mereka ke Inggris. Dixie adalah seekor anjing jenis English Setter, sehingga dia pun berencana mengiklankannya ke surat kabar lokal agar Dixie bisa mendapatkan pemilik baru. Pada tanggal 7 Mei, Sersan Timothy Hannes, 27 tahun, menanggapi iklan tersebut dan kemudian datang ke rumah keluarga Eastburn untuk bertemu Kathy. Timothy berkata, dia dan istrinya mempunyai seekor anjing jenis Spitz, dan karena istrinya baru melahirkan, sepertinya inilah waktu yang tepat untuk memiliki seekor anjing lagi. Akhirnya Dixie pun dibawa pulang olehnya. Pada 11 Mei, Gary khawatir karena Kathy tidak menjawab panggilan telepon yang biasa dilakukan olehnya. Dia berpikir, mungkin istrinya lagi sibuk mengurus pindahan dan juga anak-anaknya. Keesokan harinya, salah satu tetangganya yang merasa khawatir dan curiga karena tidak melihat Kathy dan anak-anaknya, akhirnya menelepon polisi. Polisi pun datang dan menemukan tubuh Kathy berada di samping tempat tidurnya, bersama dengan kedua anaknya. Kathy telah disetubuhi dan terdapat 15 luka senjata tajam. Kara juga mengalami hal yang sama, sedangkan Aaron dipukul pada dada dan punggungnya. Si bungsu Jenna selamat, tapi mengalami dehidrasi saat ditemukan. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi antara malam tanggal 9 dan tanggal 10 dini harinya. Penyidik menemukan rambut dan sidik jari, serta dari hasil tes luminor terungkap bahwa pelaku telah berusaha untuk membersihkan tempat kejadian perkara, namun gagal. Gary Eastburn pun segera kembali ke rumahnya dan berusaha membantu dalam penyelidikan polisi. Dia berhasil menemukan bahwa uang dan kartu ATM Kathy telah dicuri, dan juga terdapat selembar kertas yang berisikan nomor PIN ATM-nya. Terdapat seorang saksi yang bernama Patrick Cohn yang mengatakan bahwa dia melihat ada seorang pria yang memasuki rumah Kathy di malam kejadian. Pria tersebut digambarkan sebagai seorang yang tinggi dan berkulit putih, memakai topi rajutan dan jaket hitam yang punggungnya bertuliskan Members Only, serta menggunakan mobil Chevrolet putih. Kartu ATM Kathy juga telah digunakan 2 kali oleh tersangka, pada malam tanggal 10 Mei dan keesokan paginya, dengan jumlah penarikan sebesar $300. Ada seorang saksi wanita yang melihat seorang pria berambut pirang yang mengambil uang di mesin ATM tersebut pada transaksi penarikan kedua tanggal 11 Mei.
Tanggal 15 Mei, Hennes memenuhi panggilan pihak kepolisian. Dia mengatakan bahwa dia hanya bertemu sekali dengan Kathy pada tanggal 7 Mei di saat dia mau mengambil anjingnya. Dia juga mengatakan saat malam kejadian, dia sedang mengantar anak dan istrinya menuju rumah ibu mertuanya. Dia hanya mampir ke pom bensin sebentar untuk mengisi bensin dan langsung pulang ke rumah. Penyidik kemudian meminta sampel darah, air liur, dan rambut serta sidik jarinya. Dari hasil penyelidikan lanjutan ditemukan bahwa setelah mengantar istri dan anaknya ke rumah mertuanya, ternyata Hennes tidak langsung pulang ke rumah, tapi telah pergi ke rumah mantan pacarnya, Nancy Messer. Penyidik juga berhasil mengetahui bahwa jaket yang dipakai oleh Hennes telah dibawa ke tempat laundry pada tanggal 10 Mei. Tetangganya juga melihat dia sedang membakar sesuatu di pagi tanggal 11 Mei-nya. Saksi kon juga berhasil mengenali Hennes pada saat dilakukan foto line up. Hennes pun akhirnya ditahan. Persidangan pertama dilakukan pada tahun 1986 di Cumberland County. Sebelum persidangan dimulai, jaksa penuntut menawarkan plea bargain atau kesepakatan pembelaan kepada Hennes, yakni 2 tuduhan pembunuhan tingkat 2 dengan kemungkinan mendapatkan 2 hukuman penjara seumur hidup secara berturut-turut. Tapi penawaran tersebut ditolak olehnya. Hennes kemudian dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 8 Juli 1986 dan dikirim ke penjara Central Prison di North Carolina. Ketika berada di penjara, Hennes menerima sepucuk surat kaleng yang berisi, "Kepada Tuan Hennes, sayalah yang telah melakukan kejahatan tersebut. Saya telah menghabisi keluarga Eastburn. Maaf, kamulah yang disalahkan. Saya telah berhasil keluar dari North Carolina ketika Anda membaca surat ini." Surat tersebut dikirim pada tanggal 8 Juli, tepat pada hari di mana Hennes diputuskan bersalah oleh pengadilan. Surat yang sama juga telah dikirim ke kantor kepolisian setempat. Berdasarkan bukti baru tersebut, pada tahun 1988, Hennes berhasil mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Inilah pertama kalinya dalam sejarah pengadilan South Carolina, seorang terpidana mati diperbolehkan melakukan banding dan diberikan pengadilan ulang. Pengacara Hennes mengatakan bahwa dikarenakan sewaktu persidangan pertama, banyak foto dan video dari tempat kejadian perkara yang ditunjukkan kepada para juri, sehingga telah mempengaruhi keputusan para juri terhadap kliennya, Hennes. Dalam persidangan ulang yang dilaksanakan pada April 1989, pengacara Hennes mempermasalahkan saksi kon yang mengatakan telah melihat Hennes di malam kejadian, di mana pernah mengatakan bahwa malam itu cuacanya cerah. Tapi faktanya, menurut ahli meteorologi, malam itu cuacanya sedang mendung. Sementara itu, wanita yang mengatakan telah melihat Hennes di ATM, sebenarnya pada awalnya memberitahukan kepada penyidik bahwa dia tidak melihatnya. Tapi kemudian merubah ceritanya pada saat persidangan. Begitu juga dengan jaket yang dipakai Hennes. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya bekas noda darah. Dan secara mengejutkan, Hennes yang awalnya menunggu eksekusi matinya, malah akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhannya. Setelah selesai persidangan, Gary Eastburn pindah ke Inggris bersama Jenna, putri satu-satunya yang selamat. Dia kemudian menikah pada tahun 1991 dengan seorang perawat di Inggris. Setelah pensiun dari Angkatan Udara, dia bekerja beberapa tahun di luar negeri, sebelum akhirnya kembali ke Amerika dan tinggal di Washington. Setelah pembebasannya, Hennes mendaftar kembali ke Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi sersan. Dia ditugaskan ke Irak sebagai bagian dari Operation Desert Storm dan juga ke Somalia. Dia bahkan diberikan beberapa penghargaan atas jasanya selama mengabdi di Angkatan Darat. Tahun 1998, dia bersama istri dan anaknya Andrew pindah ke Fort Lewis, Washington.
Dia berpangkat sersan utama saat pensiun dari Angkatan Darat di tahun 2004. Pada Mei 2005, Kapten Larry Trotter menghadiri seminar detektif yang membahas tentang teknik intelijen kriminal, di mana kasus Eastburn digunakan sebagai studi kasus dalam pembahasannya. Di sana dia mengetahui bahwa DNA dari sperma yang ditemukan di tempat kejadian telah diambil. Tapi sayangnya tidak pernah diperiksa, dikarenakan pada tahun 1980-an masih belum ditemukan teknologi yang dapat mengecek tentang DNA. Larry pun berencana untuk melakukan penyelidikan terhadap DNA tersebut. Pada tahun 2006, dari hasil tes forensik, akhirnya ditemukan bahwa DNA tersebut adalah milik Hennes. Walaupun Larry telah berhasil menemukan bukti baru terkait kejadian terhadap keluarga Eastburn, tapi terdapat satu masalah besar, yakni double jeopardy. Menurut peraturan perundangan di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa karena Hennes telah dibebaskan dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya, dia tidak dapat diadili kembali untuk dakwaan yang sama untuk kedua kalinya. Itu berarti Hennes akan bebas karena tidak bisa dihukum untuk kasus yang sama. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian terkait hal tersebut. Namun tentu saja ini tidak berakhir begitu saja. Kepolisian kemudian meminta bantuan kepada pihak militer Angkatan Darat agar mau memanggil kembali Hennes yang telah pensiun sebagai alasan untuk bisa mendakwanya berdasarkan bukti baru tersebut. Pada 26 September 2006, Hennes pun dipanggil untuk kembali bertugas di Angkatan Darat dan pindah ke Fort Bragg di bulan berikutnya. Di sanalah dia kemudian diadili di pengadilan militer atas perbuatannya kepada keluarga Eastburn. Dalam peraturan kemiliteran dinyatakan bahwa seorang perwira militer yang telah menjalani pengadilan sipil dapat diadili juga di pengadilan militer. Itulah satu-satunya jalan agar Hennes dapat didakwa kembali atas perbuatannya. Hennes berusaha untuk mengajukan banding karena dia merasa bahwa pihak militer tidak memiliki yuridistik atau kewenangan hukum, tapi usaha bandingnya ditolak. Pada 17 Maret 2010, Hennes pun menjalani pengadilan militer di Fort Bragg. Selama persidangan, jaksa berfokus pada bukti DNA serta keterangan saksi-saksi pada sidang terdahulu yang berfungsi sebagai bukti yang menguatkan. Terkait bukti DNA, pengacara Hennes mengatakan bahwa mereka melakukan hubungan suami istri secara suka sama suka tanpa paksaan. Pada 15 April 2010, dengan keputusan bulat, Hennes pun dijatuhi hukuman mati. Dari tahun 2010 sampai dengan 2020, Hennes telah berusaha melakukan banding dan mendapatkan persidangan keduanya. Tapi semuanya ditolak oleh pengadilan militer. Dia, sekali lagi, sedang menunggu eksekusi matinya. Demikianlah sedikit cerita tentang Timothy Bailey Hennes. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.